Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang suka dengan rumah kelihatan clean, kemudian white and wood, dan juga minimalis, tonton videonya sampai habis, karena kita mau silaturahim ke Hayana. Selamat pagi, Kak Ana. Halo, pagi Mas Rizky. Pagi Kak, apa kabar? Baik. Oke, tetangga online. Sekarang kita udah bareng Kak Ana, pemilik rumah Hayana. Apa kabarnya nih Kak? Halo semua, baik, kabar baik. Oke, mantap. Bisa kalian lihat ya, rumahnya ini standar rumah developer. Kalau dari luar, tapi kita mau bahas nanti bagian dalamnya, karena udah di makeover sedemikian rupa. Nah, kalau kalian mau makeover rumah, bisa tonton videonya sampai habis. Sebelum kita masuk, kita tanya-tanya dulu nih. Oke, Kak, untuk luas bangunan dan luas tanahnya berapa ini? Ini luas tanah kita 7x11, 77, luas bangunan 70. 77 berarti lebar 7 gitu ya? Iya. Oke. Panjangnya 11. Panjangnya 11, mantap. Rumahnya berapa lantai nih Kak? 2 lantai. 2 lantai, Iya. ada berapa kamar? Aslinya ada 3 kamar, cuma setelah renov jadi ada 2 kamar. Oke. Sebelum kita masuk, kita bahas depannya. Apa aja nih yang udah dirubah nih Kak? Sebenarnya sih bagian depan kan dari developer nggak boleh terlalu banyak ubah fasad. Jadi kita cuma ganti cat dinding aja, terus nambah pintu kawat, sama renov bagian taman, sama teras juga kita ganti sih. Oke, ini terasnya memang udah standarnya begini? Enggak, tadinya sih lebih pendek sih, kurang lebih cuma 1,5 meter. Ya ini kita tambahin jadi 2,4 meter. Tadinya mungkin selurus pintu ini ya, terasnya mungkin? Enggak. Tadinya sih memang panjangnya sampai sini. Cuma di sisi sana tuh ada area bak kontrol gitu, jadi 2 keramik dari sana tuh nggak ada. Dan kurang lebih sampai sini dulu. Sampai sini aja? Kurang lebih cuma 1,2 meteran aja. Ya, baik. Gitu. Kemudian itu udah diubah, kemudian ini juga ditambahin kanopi ya? Iya, kita tambahin kanopi. Tapi ini menyusul sih. Waktu awal pertama kali renov cuma teras, tamannya juga belum kayak gini. Baru rumput gajah doang, sama 1 pohon ketapang. Terus abis itu, ini kita pasang kanopi sekitar Agustus tahun lalu. Iya, dan pasang tamannya awal tahun ini. Oke. Ini kanopinya rangka besi ya, Kak? Ini rangka besi galvanis. Oh, besi galvanis ya? Oh, jadi lebih tahan karat tuh kalau besi galvanis. Iya, betul. Dibandingin besi, kalau kalian besi biasanya biasa, besi hollow biasa ya. Kalau bahasa tukangnya tuh besi hitam gitu. Iya. Ini besi putih. Itu artinya besi galvanis, jadi lebih tahan lama. Apalagi misalnya di coating ya, atau di cat, pakai cat anti karat dan juga dikasih cat finishing seperti ini. Untuk atapnya pakai atap apa ini Kak? Atapnya kita pakai UPVC. UPVC? Biar bisa meredam panas lebih maksimal ya. Oh iya. Ini yang double layer sih. Di sini juga ada lubang ya? Iya, kita lubangi biar cahaya matahari juga masuk. Terus kita tambahin pohon pakis ini, pakis Brazil, biar ada aksen dari fasadnya sih. Oke. Ini nanti makin lama makin tinggi loh Kak. Iya, lebih tinggi dari rumah kayaknya. Cuma pohonnya lagi stres, daunnya lagi rontok ini. Oh iya nih di bawah nih banyak nih. Biasa kalau misalnya baru dipindahin gitu ya, tanaman apapun biasanya stres. Iya, Nanti lama-lama dia akan pulih dengan sendirinya. Iya, betul. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya mau piara atau mau tanam pohon yang besar di rumah, dan tapi tetap ingin masih pakai kanopi, cara seperti ini bisa kalian contoh buat di rumah. Tamannya juga taman kering nih ya. Iya, taman kering. Very low maintenance. Karena tadinya kan pakai rumput. Setelah ada kanopi mati semua. Iya, betul. Iya, nggak bisa. Matahari ya. Iya, jadinya udah kita pakai batu kering aja deh, taman kering aja gitu. Oke, menarik. Ya, jadi less maintenance juga. Ya, tetangga online. Karena rumahnya ini memang rumah
bawaan developer, jadi ada syarat khusus kali ya, ada ketentuan khusus seperti nggak boleh ngerubah fasad ya Kak? Iya, iya. Jadi kita beneran cuma ganti catnya aja. Tadinya bagian bawah sini abu semua, terus warnanya juga nggak sekrem ini sih. Kita cat baru, dan warna abu-abu ini tadinya mudah banget. Cuma kita mau satu ton sama keramik, jadi kurang lebih kita cari warna abu yang mirip. Oh iya, Gitu. agak-agak mirip ya warnanya. Iya. Berarti catnya ngikutin keramik ini? Iya. Oh, catnya ngikutin ya. Oke, berarti hanya catnya dan Iya. ini ya teras-teras tadi ya Iya, Kak? dan keramiknya aja yang kita ganti dan diperpanjang aja sih. Gitu. Baik. Nah, buat kalian yang lagi cari cat, saya punya rekomendasi buat kalian nih, karena catnya spesial banget. Dia bisa dipakai di interior dan juga eksterior. Check it out. Kali ini saya mau cari cat untuk renovasi sedikit bagian balkon rumah. Saya udah riset di sana-sini, ternyata cat bagus aja nggak cukup. Saya pilih yang juara, yaitu Avitex Gold. Cat ini multifungsi, bisa untuk cat eksterior dan juga interior. Pilihan warnanya banyak dan menarik, ada lebih dari 10.000 warna. Jadi nggak bingung pilih cat, dan hasil akhirnya halus sempurna. Ya, tetangga, jadi ini kita mau renovasi balkon ya. Untuk hasil lebih maksimal, kalian bisa kupas atau rontokin cat sebelumnya atau cat existing. Kemudian kalian amplas sampai halus. Ketika udah halus, kalian bisa kasih lapisan cat dasar seperti ini. Supaya hasil maksimal nih ya. Cat Avitex Gold ini secara spesifikasinya dia bisa 9 hingga 11 meter persegi per kilogram per lapis. Kalau mau diencerkan pakai air juga bisa. Komposisinya 10 hingga 20% aja. Nggak diencerin juga boleh kayak saya gini. Langsung aja kita aplikasikan cat Tembox Avitex Gold-nya. Nah, ini saya pakai untuk balkon yang tidak terlalu besar, hanya butuh 1 galon atau 5 kg untuk 3 kali lapis. Kemudian sebaran catnya juga bagus ya, dia menutup dengan sempurna. Di kali pertama saya tutup aja dia udah langsung berubah warnanya gitu, langsung ketutup. Walaupun nggak mungkin ya cuma 1 lapis, pastinya harus 2 kali minimal. Kalau saya sih di sini pakai 3 kali. Keunggulan lainnya dari cat Avitex Gold ini multifungsi. Praktis mau cat tembok eksterior maupun interior. Cukup pakai 1 cat aja. Avitex Gold. Avitex Gold juga mampu menutup ketidaksempurnaan pada tembok. Kemudian dia memiliki daya tutup terbaik, daya sebar baik dan juga luas. Saya gampang banget tuh nyebarin catnya. Lebih efisien dan irit dalam pengaplikasiannya. Hasil akhir juga halus sempurna, tidak kulit jeruk. Juara banget ya. Kalau kalian penasaran, ingin coba juga, bisa dapatkan cat Avitex Gold di toko bangunan terdekat atau official Avian Brands di Tokopedia. So, pilihan cat bagus aja nggak cukup, tapi pilih yang juara Avitex Gold. Yuk, kita lanjut home tour-nya. Oke, tadi udah lihat kan gimana makeover di area balkon di rumah saya dengan cat Avitex Gold. Mantap. Kita lanjut yuk. Oke, Kak. Bisa diceritain nih, Kak, sebelum masuk. Ini kayaknya tambahan nih pintunya. Iya, ini tambahan. Karena kita kan mau sirkulasi udara yang bagus. Dan sebenarnya kita tuh ada taman di dalam. Cuma ternyata udaranya itu tetap dominannya dari depan. Makanya kita tambahin pintu kawat ini sih. Oke. Jadi ini pintu kawat anti nyamuk, tapi udara tetap masuk. Iya. Frame-nya aluminium ya? Aluminium. Oke, nice. Kita lihat bagian dalam rumahnya. Ayo. Permisi. Ya, silakan Mas Rizky. Oh, mantap. Ini begitu masuk langsung kelihatan ya kalau rumahnya udah di makeover sedemikian rupa. Iya, betul. Oke, kita bahas dulu nih area living room-nya Ya, nih, Kak. boleh. Bisa diceritain ini dulunya apa nih, Kak? Tadinya kan ada 3 kamar, jadi 1 di lantai bawah, 2 di lantai atas. Dan tadinya living itu di area sini sih. Cuma karena kita merasa kurang nyaman dekat pintu masuk, terlalu banyak lalu lalang kendaraan, jadi kita pindahin
ke sini. Jadi kamar tidur kita bongkar, dijadiin living gitu. Ini tadinya kamar tidur ya. Iya, Ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter kali Iya, ini. 3 kali 3. Jendela ini existing atau pas renov kemarin dibuat? Pas renov. Tadinya ini full tembok semua, jendela emang cuma ada di sini. Iya. Jadi pas renov, kita kan ada inner court sebelah sana, jadi kita sobek sedikit lah dindingnya untuk cahaya. Oke, menarik. Terus ini lantainya pakai apa ini, Kak? Kita pakai SPC. Ya, SPC. biar lebih awet sih. Oh iya sih, lebih hangat juga ya. Iya, less maintenance juga ya. Maksudnya kena air banyak juga nggak apa-apa. Kalau vinyl kan, kalau vinyl kan agak sedikit harus hati-hati. Oh gitu. Iya. Berarti kalau ngepel nggak usah ragu ya? Enggak sih. Pel-pel aja. Soalnya kan kebanyakan mungkin yang belum kenal SPC gitu, taunya vinyl, itu kayak takut banget kena air gitu, tumpahan langsung panik gitu. Enggak sih, nggak apa-apa. Karena kebetulan kita kan di sana dapur sliding door. Jadi waktu itu pernah kelupaan hujan besar nggak kita tutup. Banjir sih. Oh ya, sampai gitu. Tampias banyak banget ke sana ke dapur. Itu basah kan. Jadi ya kita cuma bersihin doang, terus ya udah sih nggak masalah sampai sekarang. Oke, menarik infonya nih. Info tambahan ya buat kalian yang ingin pakai alas bentuk lantai gitu ya. Kalian bisa lirik opsi SPC seperti ini karena menurut Kak Ana lebih tahan terhadap air. Ya, betul. Oke, dan less maintenance. Next, kita ke dining ya. Oke, dining room. Area ini sih kita nggak renov sama sekali, maksudnya cuma ganti furniture-nya aja. Sama kita extend bagian area bawah tangga sih, kita jadiin gudang. Tadi ini full tertutup dinding dari developer, kita bongkar. Existingnya berarti dinding? Tembok semua, iya. Padahal dalamnya ada ruang? Kosong, nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi ditembokin gitu. Cuma kebetulan ini ada struktur sih, jadi makanya kita pisahin pintunya. Oh, ini berarti terbagi dua nih dalamnya. Menarik. Nah, ini buat masukan juga ya buat developer kalau nonton. Kalau misalnya bikin tangga gitu nggak usah ditutup gitu karena pemilik rumah mau manfaatin kan di bawahnya. Kalau bisa udah kosongin aja, finish cat aja udah nggak apa-apa. Bener kan? Lebih murah juga kan kosnya? Iya betul. Kita juga nggak repot renov jadinya. Oke, next. Ada kamar mandi nih di lantai 1? Iya, ini ada kamar mandi. Ini existing atau ada yang diapa-apain lagi? Existing. Kita cuma bongkar keramik dinding shower. Karena waktu itu sempat ada bocor dari pipanya sih. Ya, cuma ganti itu aja. Sisanya nggak kita apa-apain. Di dalam sini walaupun sedikit ubahan, tapi udah didekorasi sedemikian rupa tuh, kayak ada tempat tisu, gantungan tisu, terus kita pasang water heater tambahan situ. Jalurnya udah ada sebelumnya atau bikin udah baru? Ada. Memangnya udah disiapin semua sih dari developer. Jadi kita cuma pasang water heaternya aja. Oke. Menarik. Sekarang kita lihat area dapurnya nih. Keren banget. Menurut saya area terpanjang di rumah ini. Hobi masak bagaimana? Karena ini area yang paling banyak direnov memang di rumah ini. Kebetulan aku sama suami emang hobi masak sih. Oh gitu? Iya, jadi tadinya area ini tuh taman, Mas. Dari sana sampai sini tuh taman. Selurusan ini? Iya, 3 meter. 3 kali 3 ini taman. Dan taman tuh 3 kali 3 menurut kita terlalu besar sih. Ya, jadi kita ambil setengah untuk area dapur. Oke, menarik ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian bisa bayangin kalau rumah standar tuh ini lurus dan ini di samping kamar tidur tadinya kan langsung lihat taman full gitu. Iya, gitu. Menarik, dapurnya estetik banget. Iya, makasih. Oke, bisa diceritain Kak, ini ngedesain sendiri atau gimana? Iya, kita ngedesain sendiri sih, berdua. Kayak gitu. Sama ada sedikit feng shui juga sih. Oh iya? Seperti apa tuh? Tadinya tuh kita ada 2 opsi layout buat dapur ini. Tadinya mau lurus, linear gini, atau L ke sana gitu. Cuma kalau L itu, kita nggak mau naruh kompor itu di tengah, jadi pasti di pojok. Nah, kalau L itu, karena posisi di sini, jadi pas masak itu kan arah masaknya keluar tuh, sutilnya. Nah, itu nggak boleh dari feng shui, makanya yaudah kita lurus aja kayak gini. Gitu. Berarti misalnya menghadap luar, sutil tuh begini, ini luar, sutil gini. Iya, itu nggak boleh. Kalau luarnya di depan, sutilnya gini? Kalau luarnya depan kompor? Oh, itu nggak masalah. Sutilnya gini? Iya, nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau itu kan area pintu depan. Kompornya di sini. Jadi pas masak arahnya ke sini. Oh, itu bagus. Ngebelakangin pintu depan? Iya, ngebelakangin jadi area luar? Area arah masaknya itu
Kan jadi gini. masuk ya dari pintu depan masuk ke dalam. Nah itu kalau di Feng Shui itu bagus. Mantap. Karena menyendok rezeki dari depan masuk gitu, semua ke dalam rumah. Iya, filosofinya gitu. Menarik nih, jadi Gitu. belajar Feng Shui nih tipis-tipis ya. Kalian gimana nih pendapat kalian soal Feng Shui? Udah cek belum nih di dapur di rumah kalian? Kalian masaknya ke arah luar apa arah dalam? Nah, kita lanjut bahas dapurnya nih. Ini dapurnya linear. Ada ketentuan tersendiri nggak Kak dari model dapur linear seperti ini? Area space untuk prepnya sih. Jadi kita kan kulkas di sebelah sana. Iya. Jadi kalau habis ambil bahan masak, kita cuci-cuci dulu di sini, terus prepnya di sini. Oke. Terus peralatan panci, spatula segala macam ada di bawah kompor ini. Jadi langsung ambil, langsung masak. Jadi flow-nya linear juga gitu. Oke. Sama paling ketentuan dari tinggi meja sih, sesuai tinggi badan biar enak gitu. Ini ambalan, ambil bumbu. Ada yang kebuka, ada yang ketutup gitu ya. Perhitungannya seperti apa Kak dari tinggi badan? Kalau rumusnya itu kan tinggi badan dibagi 2 tambah 5 cm ya. Tapi itu nggak pas di aku. Oh gitu? Kependekan. Iya, jadi ini aku ambil 90 cm sih. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau misalnya itu kan kayak rumus ya, ketika nggak pas, itu apa yang dilakukan? Di simulasi dulu kah? Diukur dulu tingginya semana, nggak usah dibikin dulu, segini kira-kira gimana gitu. Iya gitu sih. Apalagi kalau nyuci piring, karena kan sink itu kan ada kedalamannya lagi. Betul. Kalau terlalu rendah tuh jadi terlalu bungkuk. Betul, saya pernah tuh. Tapi dari developer tuh 80 cm itu pegel banget sih. Iya. Iya. Biasanya kalau main aman itu meja memang range-nya 80 sampai 85. Tapi kalau misalnya mau ngitung lebih custom lagi, itu tadi tinggi badan bagi 2 tambah 5 cm. Oke, menarik. Untuk materialnya sendiri nih Kak, ini pakai apa nih? HPL semua sih. Oh, multiplex lapis HPL? Iya, plywood, lapis HPL, Oke. ini yang motif kayu, terus ini yang pure white. Oke, kalau top table-nya? Ini terrazzo, Oh. abu-abu, custom. Terrazzo matte di sini atau? Enggak di workshop, di sini dipasang aja. Dipasang tapi ini tanpa sambungan sih. Oh iya. Iya. Aku lupa ini kurang lebih total panjang hampir 3,8 kalau nggak salah. Kayaknya ada 4 meter Kak. Iya, mungkin 4 meter kali ya. Iya, lebar kemarin 7. Oke, terus yang menarik lagi di sini dapurnya, walaupun areanya di indoor, tapi nggak gelap. Kita nggak nyalain lampu nih ya. Nah, dari mana asal cahayanya? Dari skylight. Oh, ini dia. Di atasnya ada kanopi skylight. Pakai kaca nih Kak. Pakai kaca, laminated glass 5/5. Untuk kanopi yang mungkin jarang apa ya, jarang diinjak laminated, cukup lah ya. Cukup bisa kok. Ini kalau lagi dibersihin, kan aku panggil jasa bersih-bersih, jadi naik ke atas. Diinjak? Bersihin langsung. Diinjak. Iya. Bahkan nggak di rangkanya juga nggak apa-apa sih. Oh ya, menarik. Info baru buat saya nih. Jadi harganya gimana kalau dari harga sama laminate 10 mili? Ya lumayan. Lumayan untuk jangka panjang. Lumayan kan? Lebih murah nggak laminate dengan tempered maksud saya gitu? Enggak sih, lebih mahal laminate sih. Tetap lebih mahal laminate? Iya, soalnya setahu aku laminated glass dan tempered glass itu sebenarnya proses bikinnya tuh mirip, cuma kayak pas laminate itu kan dia ada proses laminasi lebih banyak. Jadi kalau misalkan pecah, dia tuh nggak bakal jatuh butiran-butirannya itu tertahan gitu. Sesuai namanya ya, kalian bayangin kacanya dibungkus di laminating gitu ya. Jadi kayak gitu cara kerjanya. Iya, sama kita tambahin UV juga sih, lapisan anti UV. Pantesan agak ini ya Kak. Agak abu-abu gitu iya, kan. agak ya. smoke gitu. Iya, agak smoky. Oke, lanjut nih. Di dalamnya ada inner court kering. Iya, ini kita pakai sliding door biar aksesnya gampang aja sih dan hemat tempat buat akses ke taman. Kalau misalkan lagi masak, jadi kita selalu buka ini sih. Oh iya. Walaupun udah pakai cooker hood ya. Iya, karena kalau misalnya masak yang lumayan goreng-goreng gitu ya, kayak ikan goreng itu kan asapnya lumayan. Iya. Ya, jadi kita tetap buka sih. Iya, ini paling efektif ya. Paling efektif.
Oke, menarik. Area servisnya ada di mana, Kak? Area servis kalau cuci, ini kita kan mesin cuci di sini. Ya, jadi langsung cuci di sini. Kalau jemur, awalnya sih di taman ini. Cuma aku berasa repot sih kalau hujan segala macam harus dibawa lagi masuk. Jadi di lantai 2. Tetap harus dijemur. Pakai cara lama nih, Kakak. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Boleh. Kita menuju ke lantai 2. Ini sebenarnya rumahnya mungil ya. Iya. Luas berapa tadi bangunannya, Kak? 70. 70 tuh. 70 meter persegi, 2 lantai. Ya. Oke, di sini ada 2 kamar, Kak? Ya, ada 2 kamar. Ini kamar anak. Yang ini karena masih belum dimanfaatkan, jadi memang untuk taruh barang-barang sementara ya. Mungkin nanti suatu saat kalau udah dimanfaatin, mungkin bisa didekor lagi ya? Boleh. Di lantai 2 ini. Sementara kosong. Di lantai 2 ini nuansanya full putih. Sebenarnya kita nggak renov banyak sih. Ini kayak pintu juga bawaan dari developer. Ini existing ya? Iya, lantai juga existing. Kita cuma cat sama custom furniture aja sih, lemari. Gitu. Ini berarti udah cat baru? Iya, cat baru. Tadinya agak sedikit beige gitu sih dari developer. Kita ini pure white. Oke, ini tadi beige kayak lantainya nih. Iya, kurang lebih gitu warnanya. Oke, ini lantai 2, kamar mandi lantai 2. Iya. Wah, ini langsung ke tetangga nih. Asik sih, walaupun di depan dia ada ini dong, ada tutupannya nih. Ada tutup, ada sunblast, cuma kita tambahin tirai lagi sih. Makanya banyak tetangga tuh mereka pasang stiker sunblastnya tuh yang kotak-kotak atau yang motif apa, jadi biar lebih private gitu. Ini saya sih tambahin ini aja. Iya, biar lebih firm. Iya. Oke, ini yang tadi diceritain ya, di renov tipis-tipis. Ini sih ini. Tadinya kan bocor, jadi kita waterproofing ulang, keramik kita bongkar semua, waterproofing, tes rendam, terus kita ganti keramik baru, abu-abu, karena menurut kita warnanya lebih adem sih, abu-abu. Ini juga kamar mandinya model linear ya. Minimalis. Ukurannya juga. Iya, sesuai dengan kebutuhannya lah. Oke, kita lihat kamar kedua. Mari. Mantep ini. Full cahaya masuk. Ini sih yang aku suka waktu milih rumah ini karena emang tiap ruangan tuh ada jendela yang cukup besar, jadi cahaya tuh masuknya sampai ke sudut-sudut ruangan gitu. Kemudian ini yang direnovasi apa aja nih, Kak, yang di makeover lah? Kita cuma custom ini lemari baju sama nambahin backdrop panel aja sih. Bahkan ini dipan juga kita masih pakai yang lama. Oh, ini dipan dari rumah sebelumnya ya? Iya, dari rumah ini. Dari rumah ini? Iya. Jadi kita kan dulu beli nggak langsung renov. Kita tinggalin dulu 2-3 tahun, baru kita renov. Jadi banyak barang-barang yang kita pakai ulang. Menarik ya? Salah satunya dipan. Nah, tapi walaupun rumahnya full cahaya, kalau butuh private gampang ya, tinggal dikasih fitrase seperti ini aja. Kita pakai roller blind. Roller blind ya. Oke, Kak, saya masih mau nanya-nanya nih, tapi kayaknya enaknya sambil duduk-duduk ya. Boleh. Oke, yuk kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya di bawah. Iya, boleh. Oke, tetangga online, barusan kita udah home tour ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain ke Kak Ana nih. Ya. Seperti ketika memutuskan untuk beli rumah, ini rumah jadi ya. Apa pertimbangan dari seorang Kak Ana nih? Nah, saya kasih tahu dulu ya konteksnya. Kenapa saya tanya begitu? Karena Kak Ana ini latar belakangnya arsitek. Iya, mantan arsitek. Mantan arsitek. Jadi perlu untuk saya kasih tahu dulu kenapa pertanyaan seperti itu. Oke, seperti apa, Kak? Pertama sih kita cari dari lingkungannya dulu ya. Jadi pas masuk ke area perumahan ini cukup asri atau enggak, aksesibilitasnya oke atau enggak, dalam artian masih jalan yang besar atau lewat jalan-jalan kecil lagi atau gimana gitu. Pertama dari lingkungannya dulu, terus pas masuk ke dalam rumah juga dari safety-nya sih, security-nya. Ada berapa pos kayak gitu, aman atau enggak. Terus milih rumah juga aku pilih bloknya yang kalau bisa nggak terlalu jauh dari pos satpam, kayak gitu. Itu preferensi atau? Preferensi aja sih. Preferensi aja. Terus masuk ke layout rumah. Tiap kamar itu ada cahaya yang cukup atau enggak. Terus layout rumahnya cukup nyaman atau enggak. Jadi jangan sampai
pas renovasi itu terlalu banyak pekerjaan sipil, akhirnya budgetnya itu kan bengkak, kayak gitu. Jadi kalau bisa renov rumah itu cuma isi loose furniture, custom furniture, bongkar ya dikit-dikit aja lah gitu. Iya. Kayak gitu Menarik. sih. Iya. Menarik nih, poin terakhir terutama ya, karena kalau misalnya lokasi itu sangat dipengaruhi oleh preferensi. Misalnya kayak kita sebelumnya tumbuh besar di daerah mana, itu kan preferensinya mungkin nggak jauh-jauh dari sekitarnya, lingkungan sekitarnya kan. Nah kalau soal yang poin terakhir tadi itu juga menarik. Kenapa? Karena ketika kita beli rumah jadi, sebisa mungkin kita kalau renov tuh jangan terlalu banyak ya. Betul. Ya kan? Apalagi kalau kita punya rencana ini bukan rumah terakhir kita gitu. Pengen punya rumah lagi nanti, atau kalau bisa sih beli tanah kosong aja, kita bangun dari nol gitu kan. Siapa yang nggak mau gitu. Maksudnya kan kita bisa explore lebih banyak lagi desainnya, bisa sesuai dengan kebutuhan kita, preferensi kan kalau dari tanah gitu kan. Gitu. Kalau misalkan ada rencana buat beli properti lagi untuk ditinggali, selanjutnya kalau bisa yang pertama seminimal mungkin renovnya gitu. Menarik tipsnya nih. Kemudian itu kan tadi milih rumah. Nah, pas ngisinya itu ada tips-tipsnya nggak nih dari Kak Ana? Apalagi kalau buat rumah mungil gitu ya. Kalau ini rumah pertama kami, jadi kita pilih dari tone warna tuh yang clean aja gitu. Makanya kenapa satu rumah ini kita tuh catnya pure white, kecuali yang area taman. Itu memang bawaan abu-abu sih. Jadi kita cuma cat ulang doang, pakai tekstur kamprot aja gitu. Tapi sisa dapur, living, kamar tidur itu semua kita pure white. Warna kedua itu aksen kayu, warna ketiga abu-abu. Berarti jangan terlalu banyak warna ya? Jangan terlalu banyak warna karena pusing. Soalnya rumahnya kecil. Oh iya. Areanya mungil. Baik, gitu. Saya mau make sure dulu soal pure white. Pure white itu warna yang kosong itu bukan? Oh enggak, ini kebetulan di tipe catnya dia pure white tulis ya. Pure white ya. Gitu. Menarik. Terus soal white and wood nih ya, yang bikin rumah jadi serasa lagi di rumah-rumah Korea, Jepang gitu. Iya. Ada inspirasi tersendiri nggak nih? Preferensi gitu misalnya? Preferensi ya, karena kita kan sering melihat preferensi memang yang wood and white gitu, lebih warm aja, lebih homey. Dulu sebelum renov kita pernah coba bikin aksen tuh, ada satu aksen dinding itu kita warna agak navy blue, agak sedikit tapi sedikit ke abu-abu gitu. Tapi ya suasana rumah jadi agak sedikit redup gitu ya waktu itu. Sama waktu itu pilihannya dua, antara mau white semua, dominan white, atau white and wood. Tadinya ini kitchen set ini kita mau full white, cuma aku ini orangnya kurang gitu up. Jadi balik lagi ke kebiasaan. Kalau mau white semua kayak nanti banyak bercak-bercak gitu kan. Kalau top table yang jarang nggak langsung dilap, dibersihin gitu. Jadi kita pilih abu-abu kayak gitu. Terus akhirnya kita ganti yang bawah ini kayu biar ada aksennya aja gitu, biar nggak terlalu putih semua. Apalagi kan kalau bawah itu lebih sering dipegang-pegang ya, tarik, buka, tutup, ambil apa. Jadi kita kayu aja. Menghindari itu ya, bercak-bercak atau jadi bekas repot. Jari. Repot bersihinnya itu. Iya. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, samar-samar. Oke. Kita udah keliling, udah lihat renovasi apa aja yang dilakukan di Hai Ana. Sekarang waktunya saya tanya budget. Kira-kira mau di-spill nggak? Kira-kira berapa? Coba tebak. Range-nya ini... Range-nya tebak. 100 to 150? Iya, kurang lebih segitu sih. Benar? Iya, kurang lebih segitu. Asli saya nebak loh ya, nggak dikasih tahu ya. Iya. Tadi emang nggak dikasih tahu. Tadi Mas Rizky sempat mau di-spill nggak gitu? Tebak aja deh. Iya, tadi saya udah tanya mau di-spill nggak, Mbak Ana tadinya keberatan. Tapi saya tanya lagi ternyata beliau mau nih. Lumayan ya, baik juga orangnya. Kurang lebih segitu sih. Ya, tetangga online, itu dia tadi obrolan kita bareng Kak Ana di Hai Ana. Iya, Hai Ana. Saya lupa nanya tuh, Hai Ana apa itu? Kenapa namanya Hai Ana? Iya. Sebenarnya Ana itu singkatan sih dari nama suami sama nama saya. Kalau Hei itu karena saya suka Korea, jadi Hei-nya itu kita ambil dari kata Korea, artinya matahari. Oh gitu? Kirain literally Hai gitu. Bukan. Jadi emang kayak Hai gitu ya. Itu dari tapi Korea gitu sih. Tujuannya memang sengaja kan kayak Hai gitu kan? Iya. Walaupun artinya sebenarnya bukan itu ya. Iya, kayak cari-cari, oh
pas nih. Oke. Cocok ya dengan karakter pemiliknya yang ceria banget nih. Terima kasih. Oke, tetangga online kalau kalian masih penasaran dengan Hayana, kalian langsung aja main ke Instagramnya, ada di bawah sini. Linknya udah saya taruh juga di deskripsi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Ciao. Bikin rumah jadi serasa lagi di rumah-rumah Korea, Jepang gitu. Iya.